Saat ini kita akan membahas bagaimana tips-tips Anda mengundang prospek dan juga bagaimana Anda berhasil make appointment dengan calon prospek Anda agar kita bisa menawarkan sebuah peluang usaha dengan sangat smooth dan juga baik sekali kepada prospek. Keahlian ini biasa kita sebut sebagai pintu gerbang di bisnis jaringan dan juga bisnis network marketing. Bagaimana sih triknya yang paling efektif untuk mengundang dan juga membuat janji sehingga prospek Anda mengetahui peluang bisnis yang sedang Anda kerjakan sekarang? Jika Anda tidak berhasil menggait dari salah satu di antara mereka, saya bisa pastikan dan saya bisa tebak bahwa masa depan di bisnis Anda akan seperti apa. Lalu apa aja sih yang bisa kita persiapkan? Yang pertama adalah kita harus memiliki niat yang tulus untuk membangun sebuah hubungan terlebih dahulu. Orang-orang sukses mereka bukan menjadi pemburu, tetapi mereka menjadi seorang petani, yang mana orang-orang tersebut menjalin hubungan terlebih dahulu. Mereka membangun sebuah kepercayaan kepada setiap orang yang mereka temui. Tujuannya bukan untuk memprospek secepat mungkin ya, tetapi mereka dengan menjalin komunikasi dan hubungan lebih dekat, mempermudah mereka untuk membuka sebuah peluang dan juga kesempatan agar memberikan perubahan hidup yang lebih baik. Nah, Anda perlu pahami bahwa bisnis yang Anda kerjakan saat ini adalah bisnis manusia, dan Anda tahu bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang mau dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi mereka akan membuka diri ketika Anda bisa memberikan solusi-solusi yang logis untuk semua masalah mereka. Artinya, tidak semata-mata kita mengambil keuntungan dari mereka, tetapi kita lebih ke memberi manfaat. Kira-kira benefit apa aja sih yang bisa mereka dapatkan ketika mereka mengambil keputusan bekerja sama dengan bisnis kita. Yang kedua, kita bisa langsung lakukan buat janji, dan ini perlu ada langkah-langkah yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah miliki etika yang baik sebelum Anda menelpon prospek Anda. Yang kedua, kita harus memiliki sikap untuk memberi peluang, jadi nggak seperti kita memburu-buru mereka gitu ya. Yang ketiga, jangan sebutkan kanggeng water di depan, kecuali jika Anda ditanya. Yang keempat, cari alasan Anda untuk bicara sesingkat mungkin. Karena apa? Untuk menghindari Anda menjelaskan atau edukasi by phone atau lewat telepon. Yang kelima, Anda harus mempersiapkan 2 alternatif waktu untuk membuat janji. Yang keenam, buatlah janji di zona nyaman prospek. Saya akan memberikan 2 contoh cara membuat janji temu dan juga mengundang mereka ke pertemuan kita. Yang pertama, saya akan bikin secara informal. Nah, karena informal ini biasanya kita udah sering komunikasi nih dengan teman-teman ya. Yang informal, biasanya saya langsung to the point bahwa saya saat ini sedang mengerjakan sebuah ekspansi bisnis dan saya butuh partner gitu. Nah, yang biasa teman-teman lakukan pasti mereka bertanya, ini bisnis tentang apa ya gitu loh. Nah, di situ saya langsung menyampaikan bahwa saat ini kita ekspansi bisnis. Kenapa kok saya harus ketemu dengan mereka secara langsung? Karena ada beberapa diagram dan juga angka-angka profit sharing yang ingin saya tunjukkan ke mereka. Karena nilainya saya sangat besar, makanya kita nggak bisa menyampaikannya lewat telepon. Nah, karena mereka sudah menaruh kepercayaan besar ke kita, sehingga mereka pasti mau-mau aja gitu ya. Nah, ketika di situ saya selalu menyelipkan kata-kata bahwa intinya kita nggak janji apapun kepada mereka, tetapi mereka bisa lihat dulu apakah ini cocok atau tidak. Kalau ternyata mereka melihat ini sebuah peluang yang besar, kita bisa kerjakan bersama. Tapi kalau misalkan ternyata kok buat mereka ini nggak menjadi passion mereka, ya sudah, anggap aja sebagai informasi. Artinya kita tidak menjanjikan apapun dulu kepada mereka. Nah, ini contoh kita bikin janji secara informal. Kemudian ketika kita bikin janji secara formal, yang pertama saya lakukan, saya akan menanyakan kabar orang tersebut dan keluarganya. Kemudian setelah itu, ketika mereka melihat kita menghubungi mereka, mereka pasti bertanya, kok tumben-tumbenan nih kita hubungin mereka, pasti ada something yang ingin kita sampaikan. Nah, saya di situ akan menanyakan kira-kira mereka sibuk atau tidak, atau kesibukannya dalam 1 minggu itu hari apa aja. Tujuannya adalah untuk mencari waktu luang, sehingga di waktu luang itu saya akan meminta untuk buat janji. Jadi ketika telepon,
saya memposisikan diri bahwa saya mau meeting supaya saya tidak melakukan teleponnya dalam waktu yang panjang gitu ya. Dan itu menghindari yang namanya banyak pertanyaan dari si prospek. Nah, dari situ saya menyampaikan bahwa niat saya menghubungi dia karena saya sedang mengerjakan sebuah proyek besar dan saya nggak bisa menyampaikan secara langsung karena ada beberapa diagram-diagram dan juga angka profit sharing yang ingin saya sampaikan, saya tunjukkan ke dia. Nah, dari situ mereka akan timbul yang namanya penasaran karena ini proyeknya besar sekali. Sehingga mereka mau menemui saya gitu. Nah, kemudian di waktu yang sama saya langsung menentukan kira-kira hari apa. Ada 2 pilihan hari dan juga waktu yang saya kasih pilihan ke mereka. Dari situ terciptalah janji temu yang seperti kita harapkan. Nah, demikian 2 contoh janji temu yang bisa saya sharingkan. Lakukan janji temu ini sebanyak mungkin, teman-teman. Jika Anda bisa melakukan janji temu sehari bisa 10 kali, saya pastikan jadwal Anda untuk presentasi di minggu depan pasti akan penuh. Nah, coba lakukan berulang-ulang. Semua tips ini akan menjadi percuma jika Anda tidak melakukan, jika Anda tidak mempraktekkan. Anda harus mengulang-ulang buat janji semakin banyak supaya Anda semakin luwes, semakin Anda semakin ahli lagi, sehingga ketika Anda harus membuat janji dalam jumlah banyak, tidak ada lagi yang namanya rasa deg-degan, rasa takut karena ditolak. Nah, demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, sukses bagi kita semuanya.